Shoot, please! Please, don't do it! Just... Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Lux Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film tentang peristiwa Nakba, pengusiran massal orang Palestina ketika pendirian Israel pada tahun 1948. Film tersebut berkisah tentang seorang remaja perempuan bernama Farha yang berusia 14 tahun yang berhasil selamat dari peristiwa tersebut. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul Farha, yang dirilis pada tahun 2021. Di sebuah desa kecil di Palestina pada tahun 1948, hidup seorang gadis remaja bernama Farha. Ia adalah seorang anak kepala desa yang cerdas dan bersemangat untuk belajar. Berbeda dengan kebanyakan gadis seusianya yang menerima kehidupan tradisional mereka, Farha bermimpi untuk bersekolah di kota, seperti sepupunya Farida. Ia sering mendengar cerita tentang sekolah kota dan bagaimana pendidikan bisa membuat banyak peluang, sesuatu yang sulit dicapai di desa kecilnya. Namun, impian Farha bertentangan dengan keinginan ayahnya. Abu Farha yang percaya bahwa tempat seorang gadis adalah di rumah, menikah, dan mengurus keluarga. Sang ayah, meskipun mencintai putrinya, masih terikat dengan tradisi patriarki yang kuat di desanya. Percakapan mereka seringkali berakhir dengan kekecewaan di pihak Farha. Tetapi, ia tetap gigih berusaha meyakinkan ayahnya untuk mengizinkan pergi ke kota dan bersekolah. Suatu hari, Farida kembali ke desa dan bercerita dengan penuh semangat tentang kehidupannya di kota. Farha semakin tergoda dengan gambaran kebebasan dan pendidikan yang bisa ia peroleh di sana. Ia mulai berdebat lebih keras dengan ayahnya, menuntut hak untuk mendapatkan pendidikan. Setelah berbagai usaha dan dengan dukungan dari seorang guru di desa, sang ayah akhirnya mengizinkannya untuk pergi ke sekolah. Keputusan ini membawa kebahagiaan luar biasa bagi Farha, yang kini merasa bahwa masa depannya akan penuh dengan kemungkinan baru. الله البنت يا الله. تقريبا ما ظل مهجرين. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ketegangan mulai terasa di desa ketika kabar tentang pasukan Zionis yang menyerang desa-desa terdekat semakin sering terdengar. Warga desa mulai berbicara dengan bisik-bisik penuh kekhawatiran. Sementara para lelaki mulai bersiap untuk mempertahankan tanah mereka. Farha yang awalnya hanya memikirkan masa depannya, kini harus menghadapi kenyataan bahwa dunia di sekelilingnya sedang berubah dengan cepat dan mengancam. Suasana di desa semakin mencekam. Farha melihat bagaimana ayahnya dan para lelaki desa mulai membawa senjata dan merencanakan strategi pertahanan. Mereka tahu bahwa pasukan Zionis semakin dekat dan bisa menyerang kapan saja. Para wanita dan anak-anak mulai dikirim ke tempat-tempat yang lebih aman. Sementara, beberapa keluarga memilih untuk mengungsi ke kota sebelum keadaan semakin memburuk. Farha merasakan ketegangan di udara. Ia melihat ibunya dan para tetangga mulai menyimpan makanan dan air di dalam rumah mereka, seolah-olah bersiap menghadapi sesuatu yang tak terhindarkan. Sepupunya Farida akhirnya meninggalkan desa bersama keluarganya untuk mencari perlindungan di kota. Mereka mencoba meyakinkan Farha untuk ikut serta, tetapi ia memilih untuk tetap tinggal bersama ayahnya. Ia masih berharap bisa pergi ke sekolah sesuai rencana awalnya, tidak menyadari bahwa impian itu perlahan-lahan mulai hancur. Pada suatu malam, suara tembakan terdengar di kejauhan. Warga desa segera berkumpul, dan ketakutan mulai menyebar di antara mereka. Seorang pria yang datang dari desa terdekat melaporkan bahwa pasukan Zionis telah menyerang dan membunuh banyak warganya. Kabar itu membuat suasana semakin panik. Beberapa orang bersikeras untuk melawan,
Sementara yang lainnya berpikir untuk menyerah atau melarikan diri sebelum semuanya terlambat. Ayah Parha menghadapi dilema besar. Ia ingin melindungi desa dan keluarganya, tetapi juga tahu bahwa kemungkinan bertahan sangat kecil. Ia memutuskan untuk pergi bersama para pria lain untuk berperang. Tetapi sebelum itu, ia membuat keputusan sulit yang akan mengubah hidup Parha selamanya. Saat pasukan Johnny semakin mendekat, ayah Parha mengambil langkah drastis untuk melindungi putrinya. Dia membawanya ke sebuah ruangan penyimpanan kecil yang terletak di dalam rumah mereka. Ruangan itu begitu gelap, sempit, dan hampir tidak memiliki ventilasi. Dengan berat hati, sang ayah menutup pintu dan menguncinya dari luar, berjanji bahwa ia akan kembali untuk menjemputnya setelah keadaan aman. Parha awalnya berteriak dan menangis, tidak percaya bahwa ayahnya tega mengurungnya di tempat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari bahwa di luar sana terjadi kekacauan yang jauh lebih mengerikan. Dari celah kecil di pintu kayu, ia bisa melihat sebagian kecil dari dunia luar. Suara tembakan dan teriakan terdengar semakin dekat, membuatnya semakin ketakutan. Beberapa saat kemudian, Parha menyaksikan pemandangan yang akan menghantui pikirannya selamanya. Ia melihat sekelompok pasukan Zionis menangkap sebuah keluarga yang mencoba melarikan diri. Mereka memerintahkan keluarga itu untuk berlutut di tanah, lalu tanpa ragu-ragu menembak mereka satu persatu. Bahkan seorang anak kecil yang menangis pun tidak diberi belas kasihan. Parha hanya bisa menutup mulutnya dengan tangannya sendiri, menahan tangis agar tidak terdengar dan ditemukan oleh mereka. معك اسمي صالح. And you cannot find any weapons. تشريها. They're just children. They are not fighters. You promised me, no! Take Molotov with us. Хотя. Setelah kejadian itu, kesunyian mulai menyelimuti desa. Tidak ada suara orang berbicara, hanya sisa-sisa bangunan yang terbakar dan bau kematian yang menyebar di udara. Parha kini benar-benar sendirian, terkurung dalam gelap, tanpa tahu apakah ayahnya masih hidup atau tidak. Hari-hari pun berlalu. Parha mulai merasakan efek dari kelaparan dan dehidrasi. Ia hanya memiliki sedikit air yang ditinggalkan ayahnya, dan makanan di sana hampir tidak ada. Tubuhnya mulai melemah, tetapi pikirannya masih berusaha untuk tetap waras di tengah kesunyian yang mencekam. Setiap kali mendengar suara di luar, ia berharap itu adalah ayahnya yang datang untuk menjemputnya. Namun yang terdengar hanyalah langkah kaki asing atau suara burung pemakan bangkai yang berkumpul di sekitar desa. Ia mencoba tetap tenang, tetapi ketakutan dan trauma membuatnya semakin sulit untuk berpikir jernih. Dalam keputusasaan, ia mulai mencari cara untuk keluar dari ruangan itu. Ia mengamati setiap sudut dinding, mencoba mencari celah yang bisa digunakan untuk melarikan diri. Namun, ruangan itu sangat kokoh, dan pintu kayu yang berat membuatnya hampir mustahil untuk didobrak. Di tengah kegelapan dan keheningan, Parha mulai menyadari bahwa tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkannya. Jika ia ingin bertahan, ia harus mencari jalan keluar sendiri. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Parha akhirnya menemukan cara untuk membuka pintu kayu yang mengurungnya. Ia merangkak keluar, matanya segera disambut oleh pemandangan yang lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Desanya telah menjadi puing-puing, rumah-rumah hancur, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa.
Ia berjalan dengan langkah lemah, melewati tubuh orang-orang yang dikenalnya. Tidak ada yang tersisa untuknya di sana. Keluarganya, teman-temannya, semuanya telah lenyap. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Di akhir film, Farha berjalan sendirian, meninggalkan desanya yang hancur. Masa depannya yang dulu penuh harapan kini telah hancur, digantikan oleh ketidakpastian dan kesedihan yang mendalam.